Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ini, terima kasih banyak ya atas supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya. Sehingga channel ini makin berkembang dan saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi. Sebenarnya gini teman-teman, 8 tahun mengedukasi. Rasa saya pengalaman singkat ini cukup lah ya untuk dijadikan sebagai bahan untuk mengedukasi teman-teman semuanya. Saya perhatikan sampai detik ini, bahasa dan penugasan debt collector lapangan atau FC atau pihak ketiga menjemput dana ke rumah tanpa ada diskonan harus dibayar full itu masih dipakai oleh debt collector sampai detik ini gitu. Walaupun faktanya mereka yang mengirimkan hal itu sebenarnya menandakan ketidakmampuan mereka dalam menjangkau Anda sampai ke daerah tersebut. Sehingga mereka hanya berupaya melalui WhatsApp, melalui email, atau melalui SMS supaya bisa Anda baca gitu. Atau misalnya via telepon gitu. Kalau Anda menunjukkan ketakutan. Tapi biasanya debt collector yang mau datang, yang mengancam akan datang ke rumah, dia jarang banget main di via telepon. Biasanya yang mereka pakai itu hanya email, WhatsApp, SMS yang mereka pakai karena dia lebih kepada jebakan untuk baca. Dan habis itu lagi akan menyerahkan data Anda kepada fintech data center atau pusat data fintech lending. Dan habis itu akan menghubungi semua nomor kontak darurat, bahkan akan memperluas penagihan sampai ke tempat kerja. Nah, ini dipakai secara terus-menerus oleh debt collector. Teman-teman yang mendapatkan ancaman ini, saya yakin banget itu pasti ketakutan. Pasti ada kekhawatiran, pasti ada kecemasan. Bang, ini gimana bang? Dia mau datang ke rumah, dia sudah menyampaikan sama saya, dia akan datang ke rumah hari ini juga gitu. Padahal, ya, di bawahnya itu tersemat. Selesaikan tagihanmu, ya. Coba bertanggung jawab dengan hutangmu, tolong kooperatif. Ya, di sana kan sudah menjelaskan sebenarnya. Dari chat mereka itu sudah menerangkan bahwa mereka tidak mampu datang ke alamat Anda. Mereka tidak sanggup datang ke alamat Anda karena jangkauan tadi, meskipun beberapa pinjol ini mempunyai debt collector lapangan, tidak semuanya juga akan dikunjungi. Ya, kalaupun mereka berkunjung, nah ini poin pentingnya buat teman-teman semua. Kalau debt collector itu berkunjung, hal yang harus Anda perhatikan adalah mereka tidak akan membilang sama Anda, wah kami akan datang tanggal sekian, jam sekian. Mereka nggak akan ngomong. Ya, kami akan berkunjung hari itu, ya jam itu. Mereka nggak akan ngomong karena logikanya akan terbalik. Kalau ada debt collector yang menyampaikan dia mau datang, yang ada debitur yang mengalami ketakutan itu akan hilang dari rumah. Ya, makanya selagi masih ada chat yang menyampaikan akan ada pelimpahan data kepada pihak ketiga, penurunan debt collector lapangan, saya rasa tidak perlu khawatir terlalu berlebihan. Ini buat teman-teman semuanya ya. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan. Jadi kurang lebih seperti itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi tidak perlu kita tafsirkan semua yang mereka ucapkan gitu loh. Mereka ucapkan kunjungan, FC lapangan, pengalihan pihak ketiga. Di sana selalu tersemat. Selesaikan sekarang juga, tolong kooperatif melalui aplikasi ya. Itu menandakan mereka tidak sanggup datang ke rumah. Nah, bagaimana dengan aplikasi atau misalnya debt collector ini tidak berbicara dan dia begitu senyap gitu loh, tidak ada omongan, tidak apa segala macam, tiba-tiba datang ke rumah. Ya, nah ini nggak perlu dikhawatirin juga, sebenarnya nggak perlu dikhawatirin juga karena saya selalu sampaikan orang yang ketakutan dikunjungi FC lapangan ini adalah mereka yang sampai detik ini berusaha untuk menutupi dari orang sekitar mereka supaya utang ini tidak diketahui. Ya, ini pegangan dari debt collector juga karena debt collector juga tahu kebanyakan dari kita kalau sudah masuk ke ranah pinjol jarang banget yang mau jujur sama keluarganya. Nah, ini kesempatan bagi si debt collector. Ya, ini kesempatan bagi si debt collector dan dia berkunjung ke rumah, tiba-tiba Anda kecemasan, khawatir sehingga Anda lupa menanyakan hal-hal wajib tadi. Hal-hal wajib seperti surat tugas, sertifikat profesi di bidang penagihan, habis itu indikat. Ini hal yang wajib karena kita tahu hutang-hutang ini adalah ranahnya privasi. Jadi kita tidak mungkin berbicara dengan orang yang tidak ada kejelasannya. Iya, kita tidak tahu mereka dari mana. Ya oke, kita dari salah satu aplikasi pinjol misalnya gitu. Tapi mereka tidak ada indikatnya, mereka tidak nunjukin surat tugasnya, mereka tidak ada sertifikatnya dari AFIK.
Ya berarti ya mereka ilegal juga gitu loh. Karena kalau mereka resmi, mereka harus menunjukkan hal itu dan itu hal yang wajib. Tapi kapan waktunya teman-teman bertanya itu? Setelah keadaan ini tenang, ya. Tapi kalau keadaannya belum tenang, masih banyak yang dibohongi, masih banyak yang ditutupi, ya bagaimana mungkin Anda akan bisa menghadapi debt collector yang datang ke rumah? Yang ada, Anda malah dihina, Anda malah dicaci maki. Karena gini teman-teman, saya pernah dapat satu dari follower saya juga, dia bercerita juga gitu. Dan dia dicaci maki oleh debt collector ini di rumah. Dan debt collector, ya, FC ya, yang berkunjung ke rumah tadi, pihak ketiga tadi, sengaja teriak-teriak gitu loh. Dan saya tanya, itu kenapa kok bisa terjadi? Si debiturnya ini ngomongnya pelan banget. Pelan ini seolah-olah jangan sampai ada orang yang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia selalu memohon-mohon maaf. Ya, berharap si FC ini buru-buru cepat pergi. Nah, ini sebenarnya secara tidak langsung, teman-teman. Hal-hal yang Anda lakukan seperti ini berbicara pelan banget seolah-olah orang ketakutan gitu loh. Ya kan? Ini membuka peluang untuk debt collector melakukan penekanan lebih keras lagi kepada Anda. Dan habis itu memohon maaf. Memohon maaf ini kata yang baik ya sebenarnya, kata yang mulia sebenarnya. Tapi secara tidak langsung juga Anda merendahkan diri Anda. Karena FC itu dia ditugaskan untuk menjemput tagihan dan mempertanyakan kenapa belum melakukan pembayaran. Jadi mau maaf 1000 kali maaf pun mereka tidak peduli. Ya, mereka tetap pada tujuan mereka. Lebih baik, saran saya buat teman-teman semuanya, ini coba diusahakan untuk tenang dulu kalau misalnya ada debt collector yang berkunjung ke tempat Anda. Tenang aja dulu, dan habis itu tanyakan 3 hal tadi. Untuk mengatasi supaya jangan kita berbicaranya itu berbisik-bisik dan segala macam, usahakanlah jujur. Jujur dan terbuka. Fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Hari ini Anda menemukan saya misalnya di YouTube misalnya. Anda mampu menceritakan sama saya semua permasalahan Anda. Dan saya juga berharap Anda juga mampu menceritakan permasalahan Anda sama keluarga-keluarga Anda yang berpengaruh. Karena dukungan secara internal itu jauh lebih baik daripada dukungan secara eksternal yang saya lakukan hari ini gitu loh. Faktanya teman-teman, ya. Hari ini Anda tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar. Pinjol itu ilmu marketingnya sangat hebat. Walaupun kata-kata yang mereka gunakan itu aja, tapi ini selalu berhasil loh membuat orang kepanikan. Karena dia tahu persis watak kita dalam berhutang itu selalu menghindar, selalu menutupi. Mereka berpegang dalam hal ini. Dan mereka juga paham karakter kita adalah menjaga nama baik. Siapa yang tidak pengen dengan nama baik? Tapi Anda sudah salah. Masuk ke ranah pinjol. Itu di mata pinjol sudah tidak ada yang namanya nama baik. Nama baik yang Anda jaga itu akan menjadi cuan bagi mereka. Nama baik yang Anda jaga itu akan memperdalam hutang yang ada. Kenapa? Semakin Anda jaga yang namanya nama baik ini di depan pinjol, hutang Anda akan makin banyak. Anda akan berusaha di tengah kesulitan yang ada. Berusaha untuk gali lubang tutup lubang. Berusaha mencari pinjaman yang ada. Supaya apa? Supaya nama baik ini tetap terjaga. Ya, kalau Anda menjaga nama baik dengan cara membayar hutang dari hasil kerja itu tidak ada masalah. Tapi kalau menjaga nama baik, membayar hutang dengan berhutang, ini jadi masalah. Ya, pinjol itu, ini kesempatan bagi dia. Dia paham teman-teman semuanya, Anda nggak ada duit. Dia tahu. Dia menagih Anda ketika telat bayar. Dia sudah tahu. Ya, pinjol-pinjol yang ada di Indonesia yang legal ini bukan pemain baru, pemain lama semua. Oke, jadi dia sudah tahu karakter Anda itu seperti apa. Ketika sudah telat bayar, itu sudah berada pada titik buntu. Orang-orang sudah kehabisan uang. Nah, kenapa dia terus menagih orang yang sudah kehabisan uang? Karena dia tahu duit Anda sudah nggak ada. Tapi jangan salah teman-teman, ada yang lebih berharga dari duit Anda. 2 hari menjelang jatuh tempo, masuk chat template ya dari robotnya atau sistem otomatis. Nah, ini secara tidak langsung membuka peluang untuk Anda didorong gali lubang tutup lubang. Terjadi kepanikan kan? Kalau Anda lagi berbicara dengan chat yang sistem ini, Anda jawab apapun, mereka tetap fokus bayar hari ini. Ini memunculkan kepanikan yang terjadi. Ya, sehingga inilah yang membuka peluang untuk terjadi gali lubang tutup lubang. 2 hari menjelang jatuh tempo ya. Ini kebanyakan. Nah, karena kepanikan tadi. Nah, si pinjol ini yang dia tuju, ya kan? Ini yang dia tuju. 2 hari menjelang jatuh tempo, dia desak Anda. Kalau misalnya duit nggak ada, peluang Anda masih ada. Oke, untuk gali lubang lagi.
Ya, itulah makanya kenapa debt collector itu melalui sistem yang ada secara otomatis, pinjol itu secara otomatis mengirimkan pesan, yang mana pesan itu tidak akan bisa kita jawab secara versi normal gitu, karena sudah disetting. Ya, template-nya sudah ada, jadi tulisannya kayak gitu aja, kita jawab seperti apapun ya jawabnya itu aja. Nah, alangkah baiknya hal-hal seperti ini tidak usah terlalu ditafsirkan, teman-teman, tidak usah terlalu dipercaya. Habis itu lagi, sering juga saya mendapatkan yang teman-teman kirimkan itu, ini juga cerita lama sebenarnya, nggak ada yang barang baru, nggak ada dalam versi penagihan ini, barang baru nggak ada, ini cerita lama semua gitu loh, baik menagih tempat kerja dan segala macam. Tapi di dalam kata-kata yang ada kunjungan FC lapangan, ini sering tersemat, kami akan menghubungi semua kontak darurat Anda, bahkan sampai ke tempat kerja. Ini juga kesalahan dari kita juga sebenarnya. Kalau seandainya sejak awal kata-kata ini tidak kita jadikan sebagai sarana tempat menakuti diri kita, seharusnya hal itu tidak akan dipakai oleh debt collector lagi. Tapi kebiasaan dari kita adalah kita selalu membuat semua ini berhasil. Membuat debt collector berhasil ketika mengucapkan kata-kata itu. Membuat debt collector mendapatkan tagihan ketika mengucapkan kata-kata itu. Kenapa? Setiap kali kata-kata akan memperluas penagihan, akan menghubungi kontak, akan menghubungi tempat kerja, seringkali kekilafan Anda terjadi. Anda rela gali lubang tutup lubang dan dibayarkan. Anda mengambil di aplikasi lain, Anda bayarkan. Anda pinjam di tempat lain, Anda bayarkan. Atau Anda jual aset Anda bayarkan. Nah, ketika mereka melakukan pengancaman, melalui akan memperluas penagihan tadi, melalui kontak darurat dan segala macam, Anda melakukan pembayaran, otomatis debt collector mendapatkan satu poin, ternyata menagih dengan seperti ini membuahkan hasil. Ya, karena penagihan itu membuahkan hasil, sehingga dipakailah berulang-ulang kali. Ya, dan hasilnya berhasil. Coba sesekali ketika Anda diancam seperti itu, berhenti bayar. Ketika mereka menagih dengan cara mengingatkan yang masih dalam standar SOP, coba dibayar. Ya, sehingga mereka akan mengkesampingkan penagihan dengan cara ancaman, memakai penagihan dengan cara baik. Karena dengan cara yang baik, sesuai SOP, dia lebih banyak mendapat tagihan. Tapi kalau mereka melakukan penagihan dengan penekanan dan pengancaman, dia sedikit mendapat tagihan. Pasti saya yakin banget 100% debt collector akan merubah cara penagihannya. Tapi kalau masih ketakutan, masih kecemasan, masih belum mampu jujur, ada yang ditutup-tutupi, percayalah, penagihan-penagihan seperti ini akan berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Karena nggak ada celah lain. Ya, debt collector baru bisa berhasil kalau mereka sudah mengancam. Coba sekarang kita cegah, ketika mereka melakukan pengancaman, berhenti membayar. Ya, paham ya teman-teman semuanya, jadi nggak usah Anda takuti lagi, nggak usah Anda cemasi lagi. Mungkin dari saya cuma itu aja, mudah-mudahan sesingkat video ini dapat membantu teman-teman semuanya. Nanti ada nomor admin juga, kalau mau konsultasi silahkan hubungi. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.